Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desa adat yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah desa adat Pranjing yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kampung adat Pranjing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini menjadi salah satu destinasi yang dikembangkan pemerintah setempat karena kampung ini menawarkan pesona yang sangat indah di perkampungan dengan hamparan luas persawahan. Selain itu, kampung ini memiliki rumah adat tradisional yang sangat unik, di mana pada rumah adat terdapat batu-batu menggalitik di dalamnya. Di kampung ini terdapat 38 rumah tradisional khas Sumba. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya, yakni 42 rumah. Pengurangan tersebut diakibatkan oleh kebakaran yang menghabiskan banyak rumah di sana. Rumah adat Sumba biasanya disebut dengan Uma Bokolu atau Uma Batangu. Uma Bokolu berarti rumah besar. Sementara itu, Uma Batangu berarti rumah menara. Rumah tradisional di sini berbentuk rumah panggung dengan atap yang menjulang seperti menara. Meski begitu, ada beberapa rumah yang tidak memiliki atap menara. Rumah adat Sumba ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah untuk memelihara hewan ternak, bagian tengah untuk penghuninya, dan bagian atas untuk menara untuk menyimpan bahan makanan. Rumah tradisional di sini terbentuk rumah panggung dan memiliki atap yang menjulang tinggi seperti menara. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan, penduduk lokal yang meyakini bahwa Merapu menyaksikan mereka dari menara ini. Merapu merupakan agama asli yang masih hidup dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Merapu yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dipermuliakan. Hukum adat merupakan kesepakatan adat yang di dalamnya terdapat sanksi. Sanksi ini diperlukan untuk mengembangkan keseimbangan dalam masyarakat yang dianggap terganggu ketika sebuah norma adat dilanggar. Baik hukum adat maupun sanksi yang menyertainya bersifat dinamis sehingga norma dan sanksi hukum adat dapat berubah sesuai dengan perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif di mana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Hal ini yang juga memperkuat karakteristik hukum adat, yaitu pengesahan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat tersebut dalam sebuah upacara adat. Sebagai norma yang lahir dari masyarakat, dari perspektif konsepsi, 3 gerakan moral merupakan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim jiwa masyarakat Sumba Tengah. Hukum yang tumbuh dari antara masyarakat sendiri secara teoritik akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat akibat perubahan sosial, serta lebih mampu memenuhi rasa keadilan substansial masyarakat tersebut. Dengan kata lain, hukum semacam itu akan memiliki karakter sebagai hukum responsif yang memiliki daya laku kuat di dalam masyarakat. Rumah tradisional ini ditopang 4 tiang pokok atau tiang utama yang menyimbolkan entitas penopang di dalamnya.
yaitu keluarga. Keempat tiang tersebut adalah simbol ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Empat tiang ini merupakan penopang rumah dan menara. Selain berfungsi menyimpan bahan makanan, rumah teristimewa bagian mereka memiliki fungsi religius, yaitu ruang hunian para arwah leluhur. Rumah tradisional Sumba mempunyai peran dalam kaitannya dengan kepercayaan asli manusia Sumba yang disebut merapu. Leluhur yang dimuliakan atau merapu diyakini selalu berada di menara rumah dan memantau kegiatan dari keturunannya yang masih hidup. Merapu meyakini bisa menjadi pengantara hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Masyarakat penganut agama asli ini percaya bahwa leluhur yang telah meninggal dunia dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan bisa menyampaikan permohonan manusia kepada Tuhan. Kemudian, dalam relasi horizontal, rumah menjadi dasar dan sumber nilai moral dan etika bagi kehidupan sosial. Rumah besar dengan 4 tiang kokoh yang menopang simbol ayah, ibu, anak laki-laki, dan perempuan. Kehidupan sosial di Indonesia antara tiang kokoh itu ada ruang atau tempat untuk memasak atau dapur. Perairan juga berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan atau pangan yang disimpan di menara rumah. Kemudian, pintu masuk ruangan rumah juga dibedakan untuk lelaki dan perempuan. Pintu utama yang diletakkan di sebelah kiri rumah merupakan tempat masuk kaum lelaki. Sedangkan pintu sebelah kanan adalah tempat keluar masuknya perempuan. Pintu perempuan terhubung langsung dengan dapur, sedangkan pintu laki-laki terhubung dengan ruang tamu. Dalam kampung adat Praijing, rumah-rumah tradisional baik Uma Bokolu dan Mambatangu berdiri sejajar mengelilingi sebuah pelataran atau mesbah. Ada 2 ritual besar dalam masyarakat Sumba, yaitu Wula Podu dan Pasola. Wula Podu adalah bulan suci bagi penganut agama asli atau merapu. Di bulan itu ada sejumlah pantangan atau larangan yang harus dipatuhi penganut merapu. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh membangun rumah, tidak boleh mengadakan pesta apapun. Kalau ada yang meninggal dilarang pukul gong, bahkan tidak boleh ditangisi. Sumba memiliki beragam bentuk kebudayaan, mulai dari pakaian adatnya dengan cocok corak dan motif yang berbeda, bahasa yang berbeda hingga bentuk rumah adat yang berbeda. Salah satu bentuk rumah adat yang cukup unik dan cukup terkenal adalah Kampung Adat Praijing. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.